Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini renungan saya ambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai 7. Sebelumnya marilah kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur pada pagi hari ini kami dalam keadaan sehat, dan sebelum kami beraktivitas hendak merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memimpin hamba-Mu untuk bisa mempelajari firman-Mu dengan baik, sehingga bisa kami pahami dan bisa kami mengerti, sehingga mampu untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sertai kami ya Tuhan dari awal hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudari sekalian. Marilah kita membaca bersama kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Kelahiran Tuhan Yesus itu dirayakan semua orang Kristiani di seluruh dunia. Ya, masuk pada bulan Desember, ya, semua orang sudah mulai mempersiapkan diri, ya, dan mulai memasang pohon Natal yang dihiasi dengan berbagai macam pernak-pernik, ya, mulai dari hiasan dan lampu yang berkelap-kelip memancarkan cahaya. Nah, semua orang pasti melihat bahwa pohon Natal itu menandakan Natal, hari kelahiran Yesus sudah datang. Ya. Setiap keluarga yang menghendaki seorang anak, dan saat itu seorang istri atau seorang perempuan sedang waktunya hendak melahirkan, pasti seluruh keluarga akan menyambut dengan sukacita, mulai dari mempersiapkan baju, kamar tidur bayi, ya, dan perlengkapan bayi yang lainnya. Mereka sudah jauh-jauh hari untuk mempersiapkan diri, dan ketika bayi mereka lahir, tentunya seluruh keluarga merasa gembira, ya, dan
mengisi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyambutan seorang bayi yang baru dilahirkan. Bagaimana dengan kelahiran Yesus? Dalam Lukas 2 ayat 7 ada kata palungan. Ya, palungan itu apa ya? Di dalam Alkitab, palungan adalah tempat makan. Ya, tentunya bukan tempat makan manusia, ya, tetapi sebutan untuk tempat makan hewan yang piaraan. Ya. Nah, di situ ya, tempat untuk menidurkan bayi Yesus yang baru dilahirkan oleh Maria. Ya. Nah, kenapa Yesus dilahirkan ditidurkan dalam palungan? Ya, tentunya karena tidak ada tempat lain, ya, karena tempatnya yang ada ya di situ, dan yang terlihat hanya palungan, ya, yang bisa dipakai untuk menidurkan bayi Yesus, ya. Jadi kalau anak-anak kita setelah lahir ditidurkan di tempat yang empuk, ya, sebuah pok bayi yang bagus dengan kasur yang empuk. Tetapi kalau Yesus lahir itu ditidurkan di atas palungan yang tentunya tidak seempuk, ya, tidak empuk seperti bayi-bayi yang dilahirkan sekarang ini. Nah, Kristus lahir, ya, dalam sebuah kandang domba, ya, di mana kandang itu tempat tidurnya hewan-hewan, ya, hewan ternak yang dipelihara. Nah, barangkali, ya, kandang di sana tidak seperti kandang yang ada di Indonesia, ya, tetapi merupakan sebuah gua gitu, ya. Jadi mirip gua-gua, dan di situ ada palungan tempat makan hewan di dalam situ, ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus atau Maria tidak mendapatkan penginapan yang pantas, ya, karena saat itu sudah kehabisan, karena orang dari berbagai tempat datang ke Bethlehem untuk suatu sensus, ya, pendaftaran diri sebagai warga, ya. Nah, jadi berbondong-bondong orang menuju di situ, ya, sehingga tidak ada tempat bagi Maria untuk bisa melahirkan dengan baik di situ, ya. Kemungkinan besar juga itu sudah merupakan kehendak, ya, kehendak Allah Bapa di surga, bahwa bayi Sang Juru Selamat, ya, akan lahir di tempat tersebut. Jadi kelahiran Sang Juru Selamat itu merupakan peristiwa yang terbesar, ya, dalam sejarah kehidupan manusia di bumi. Karena apa? Karena yang lahir bukan manusia sembarang manusia, tetapi dia adalah Yesus, Sang Raja di atas segala raja, baik raja di surga, ya. Nah, kenapa dia disebut raja, tidak dilahirkan di tempat yang seperti orang-orang sewajarnya, ya, orang-orang atau kita semua, ya, tetapi dia malah lahir di tempat yang sangat sederhana. Nah, kalau raja-raja dunia tentunya, ya,
di tempat yang enak, yaitu sebuah istana kalau raja-raja dunia ya. Tapi Yesus adalah raja kerajaan surga ya, dimana nanti kita akan tinggal bersama dengan Dia. Nah, dari kelahirannya yang begitu sangat sederhana, itu memberikan contoh kepada kita umat manusia untuk bisa hidup sederhana, serta disertai dengan kerendahan hati, karena itu semua sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus. Jadi sikap sederhana dan rendah hati itu sudah dicontohkan oleh Tuhan, sehingga kita bisa meneladaninya ya. Nah, jadi di sini Lukas itu menggambarkan Yesus itu dalam pelayanannya yang selama di dunia itu yang singkat tetapi penuh penuh keajaiban yang luar biasa ya, dan bermakna bagi manusia ya, yang beristimewa, yang sangat berharga meskipun singkat. Jadi menggambarkan Yesus sebagai sosok yang sangat berbelas kasih kepada manusia, peduli pada orang-orang yang kesusahan, contohnya orang-orang yang tertindas, orang-orang miskin, dan menolong banyak orang yang mengalami kesulitan. Kelahiran Yesus yang sederhana mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana dan rendah hati ya, diulang lagi ya. Dan kelahirannya membuat semua manusia untuk pantas bersukacita dan bersyukur ya atas Tuhan yang telah bersama dengan umat manusia ya. Kelahirannya ke dunia, kita tahu semuanya bahwa Dia akan menebus dosa-dosa manusia ya, yang seharusnya kita yang menanggungnya atas dosa kita, tetapi Tuhanlah yang menanggung dosa kita. Dan Tuhan juga telah menjanjikan kehidupan yang kekal di surga bagi setiap orang yang percaya, taat, dan setia kepadanya ya. Jadi Yesus datang ke dunia ya, dalam wujud manusia ya, untuk menanggung semua dosa-dosa manusia ya. Bahkan Yesus rela mengorbankan dirinya di atas kayu salib ya. Dan kelahiran Yesus Kristus itu sudah merupakan penggenapan janji-janji Allah dalam perjanjian lama ya, tertulis juga dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5, yaitu sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai ya. Jadi Yesus lahir ke dunia itu untuk kita semua orang berdosa ya. Nah, dan Ia memerintah ya, raja di atas segala raja ya. Kekuasaannya tidak terbatas.
berkuasa di atas kerajaan surga, ya. Dan kita yang setia dan taat kepadanya akan memperoleh hidup kekal bersama Yesus di surga. Jadi kelahiran Yesus yang sangat sederhana itu mengajarkan kepada kita sekali lagi untuk hidup sederhana, penuh kerendahan hati, ya, tidak berfoya-foya. Bila Tuhan memberikan berkat, ya, pergunakan dengan sebaik-baiknya, dan hidup dengan rendah hati jika kita mempunyai kelimpahan hidup, ya, tidak sombong. Mengapa demikian? Karena Tuhan sudah mencontohkan, ya, dan kita harus berusaha untuk menyontoh Dia, ya. Jadi untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus, ya, yang kita rayakan sebagai hari Natal, kita tidak usah bingung, kita sudah tidak usah berlebih-lebihan dalam menyambut Natal, tidak mengada-ada, ya. Kita menyambutnya dengan rasa syukur yang terpenting, dan penuh dengan kerendahan hati, ya. Jadi berkat Tuhan yang kita terima dari Dia hendaknya kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kita juga tidak perlu sedih jika dalam merayakan atau menyambut Natal tahun ini, ya, tidak hanya sederhana dan tidak seperti misalnya tahun kemarin, ya. Kita tidak perlu sedih karena Tuhan menghendaki kita bersyukur dan tetap mempergunakan berkat Tuhan dengan sebaik-baiknya dan berguna bagi kita dan orang lain, ya, bagi kita dan orang lain. Yang terpenting kelahiran Yesus, ya, menyadarkan kita untuk tetap taat dan setia, ya, karena Yesus Kristus, ya, lahir untuk kita dan menyelamatkan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita bisa melakukannya dalam hidup sehari-hari, ya. Jadi dengan kelahiran Yesus kita belajar, ya, belajar terus untuk bersikap rendah hati dan sederhana, ya, tidak berlebih-lebihan. Sebelumnya kita akhiri dengan doa. Kembali kami datang kepadamu, ya Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk tetap bersyukur, rendah hati, dan taat kepada Tuhan. Kelahiran-Mu membuat kami semua orang berdosa sadar bahwa Yesus lahir di dunia untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Sertai kami, ya Tuhan, dalam mengisi kegiatan kami hari ini, dan Tuhan memberkati kami dalam kehidupan sehari-hari. Ampunkanlah, ya Tuhan, akan segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.